Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Cemre menjelaskan kegiatan Damla yang sibuk berbelanja dengan poya-poya sehingga dia tidak bisa berbicara kepada Damla dan Jivan tentang masalah semalam. Jeng berkata, tentu saja kamu sangat sibuk, kamu seorang penjahit. Cemre menjawab, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jeng berkata, Nedim, kamu memakaikan pakaian Nedim dengan tanganmu sendiri. Cemre menjawab, dari mana kamu tahu? Jeng berkata, sekitar 2 juta orang mengetahuinya, bukan hanya aku. Cemre langsung menyadari bahwa Damla yang merekam Cemre dan Nedim. Cemre menyuruh Jeng untuk menelepon dan menyingkirkan video story itu. Jeng berkata bahwa Cemre tidak membawa handphonenya. Cemre menjawab bahwa dia lupa membawanya. Cemre berkata, mengapa kamu mengirimku? Apa adikku anak kecil? Aku seperti penjaga. Kemudian Jeng mengerai mendadak, lalu Cemre bertanya keadaan Jeng. Jeng berkata, tidak ada apa-apa. Di scene ini, Cemre melihat ibunya marah-marah pada Aga. Kemudian Cemre bertanya pada Seher, namun Seher tidak ingin menjawabnya. Nurten datang bahwa Aga menunggu Seher untuk makan malam bersama di rumah besar. Namun Seher tidak mau. Seher menyuruh Cemre untuk pulang dan tidak membiarkan Jeng menunggu dirinya. Senis berkata, jadi Nyonya Seher sangat berguna dan sekutu yang kuat. Jika aku tidak melemparkan ke arahnya, kita akan kehilangan banyak uang karena gadis ghetto itu. Jeng menjawab, aku berharap kita bisa menyingkirkannya. Senis berkata, kamu berbicara seperti ayahmu. Kamu membuatku gugup. Aku tidak mau kehilangan 1 sen pun untuk gadis itu. Jeng menjawab, ibu, kamu menginginkan uang itu. Senis berkata, siapa yang tidak menginginkan uang? Jeng menjawab, ibu, Ceren tahu sesuatu yang seharusnya dia tidak ketahui. Senis berkata, serahkan gadis itu padaku nak, gadis itu milikku. Aga menceritakan semua yang terjadi dengannya dan Ceren pada Nedim. Aga meminta maaf, sementara Nedim sedang memikirkan apa yang terjadi di toko perbelanjaan bersama Cemre. Aga memanggil nama Nedim. Nedim melamun dan menyuruh Aga mengulangi pembicaraannya. Aga berkata, haruskah aku ceritakan lagi semuanya? Secara singkat, aku mengerti kesalahanku, aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padamu. Nedim menjawab, oke paman, aku menerima permintaan maafmu. Lalu Nedim mencium Aga. Ketika Nedim pergi, Aga berkata, Nedim, masih ada lagi. Bagian yang kotor adalah istrimu juga menerima uang itu. Kamu mengerti singaku? Neriman dan Ceren menunggu Nedim keluar dari ruangan Aga. Neriman berkata bahwa Aga mencuci otak Nedim. Namun Ceren tidak mempedulikannya dan pergi. Ketika Jeng dan Senis berbicara tentang Ceren, Ceren datang. Ceren berkata, hari yang luar biasa. Aku tidak bisa menyakitimu. Aku kira seorang anak menangis pada ibunya. Nedim berkata, aku tidak ingin menyingkirkan istriku paman. Aga menjawab, apa? Iblis yang rela menyerahkan anaknya yang bahkan belum lahir demi uang. Apa kamu masih ingin bersamanya? Nedim berkata, benar paman. Aga berteriak dan marah. Aga berkata, sekarang pikirkan kembali apa yang kamu inginkan. Aku memejamkan mata ke hatimu, karena aku adalah penjamin hatimu sebelum kamu. Tapi orang yang kamu panggil istriku, dia adalah kotoran. Niatmu yang sebenarnya, aku tidak bisa menyamakan dia denganmu. Apalagi kalian berempat tinggal satu atap bersama. Nedim menjawab, aku menutup masa lalu, aku membuka lembaran baru, aku pikir kamu juga melakukannya. Aga berkata, tidak, aku tidak akan melakukan itu. Jika kamu tidak niat melindungi dirimu sendiri, maka aku sebagai pamanmu, aku harus melindungimu. Nedim menjawab, paman, aku tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Nedim pergi. Neriman menghampiri Nedim dan berkata bahwa Aga telah mencuci otaknya dan bahwa Ceren telah dijebak. Nedim berkata, aku tidak peduli dengan uang, jebakan, atau istriku. Lalu Nedim pergi.
Neriman mengejarnya. Neriman berkata, "Tapi aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang sangat penting denganmu." Nedim tetap tidak mau membahas apapun. Neriman berkata, "Ini bukan tentang pamanmu, tapi bibimu." Di scene ini, Cemre bertanya pada Ceren tentang ibunya. Ceren berkata bahwa dia tidak tahu dan tidak tertarik. Kemudian Senis datang dan sengaja menumpahkan air pada Ceren. Lalu Ceren pergi, Senis mengikutinya. Ceren menunggu, kemudian masuk ke kamar Senis. Ceren duduk di meja rias Senis. Senis menyuruhnya untuk bangun. Saat Senis ingin berbicara, Ceren ingin dia duluan yang berbicara. Ceren berkata bahwa jangan menggunakan ibunya lagi. Senis menjawab, "Kamu masih bersemangat. Aku takut kamu melahirkan prematur setelah kehilangan jumlah uang hari ini. Tapi kamu masih belum kehilangan harapan. Berarti kamu masih percaya diri dengan kejutan baruku." Ceren berkata, "Sudah kuduga seorang anak menangis mendatangi ibunya lagi. Aku pikir dia akan menangis ke istrinya, tapi aku salah. Jeng telah datang kepadamu. Daripada menyerah, dia memilih untuk perang. Jika aku turun sekarang, aku mengatakan bahwa pernikahan palsu yang bahkan tidak jelas kenapa mereka melakukannya. Aku akan meledakkannya." Ceren memberitahu bahwa sejak awal Jeng terobsesi pada Cemre. Ceren berkata, "Tapi ada hal lain yang aku perhatikan, Nyonya Senis, Nedim dan Jeng. Di antara mereka ada yang lebih penting bagiku daripada kakak murahan itu." Senis menjawab bahwa Ceren berbicara omong kosong. Kemudian Ceren akan memberitahu Agah tentang pernikahan palsu Cemre dan Jeng. Namun Senis menahannya. Senis berkata, "Kamu tahu, kita berdua ingin pernikahan itu berakhir." Ceren tetap ingin pergi dan membongkarnya. Senis berkata, "Jika kamu membuka mulut, kamu akan pingsan dengan kalimat yang diucapkan kakakmu. Aku hanya percaya padamu." "Mengapa demikian?" "Karena aku sangat mempercayaimu. Jadi buktikan tidak dengan kata-kata kosong, buktikan bahwa pernikahan itu palsu." Ceren menjawab, "Kenapa aku harus percaya padamu?" Senis berkata, "Jangan percaya padaku. Kamu tidak ingin menyingkirkan kakakmu yang pembuat onar itu dengan kepercayaan." Di scene ini, Neriman menceritakan apa yang dia dengar dari Senis. Neriman berkata, "Apa yang mereka lakukan saat kamu sekarat di kursi roda?" Nedim menjawab, "Apa yang telah kamu lakukan, Nyonya Neriman, semuanya milikmu. Kamu bersama membantu apa yang dia lakukan." Neriman berkata, "Dia menipu kita, Nak. Kami pikir obat itu akan baik untukmu." Nedim menjawab, "Tidak perlu. Aku tidak harus bergantung padamu dan mendengarkanmu. Jangan buang nafasmu dengan kebohongan." Kembali ke topik, Neriman berkata, "Mereka mencoba merampas semua hakmu atas perusahaan. Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Dia mengatakan bahwa semua saham Nedim berada di bawah kendali kami. Nedim tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa datang ke perusahaan. Tuan Agah mengatakan sendiri, bahkan dia membahas sekolah. Dia bilang kamu tidak bisa mengurus perusahaan. Akankah dia memelukmu ketika dia memiliki anaknya sendiri? Pihak pamanmu sudah jelas. Mulai sekarang, pria yang kamu sebut pamanmu." Lalu Nedim marah karena Neriman berbicara buruk tentang Agah. Ceren datang. Ceren menjelaskan pada Nedim tentang cek. Nedim langsung pergi. Agah berterima kasih pada Jeng karena telah menyadarkannya. Kemudian Nedim datang. Senis datang lalu sengaja memeluk Agah dan Jeng di hadapan Nedim. Damla sedang melihat video tadi siang, lalu temannya menelepon dan memberitahu story Damla tentang Cemre yang memasangkan kancing pada Nedim. Damla terkejut lalu melihat internet dan videonya sudah menyebar. Ceren berkata bahwa ibunya tidak bisa makan malam di sini, lalu dia membawa Neriman. Kemudian Damla datang. Ketika Damla ingin berbicara, Nedim berkata, "Besok aku akan memulai pekerjaan di perusahaan." Senis berkata, "Aku kira kamu salah paham, Nedimku. Aku hanya sedikit terkejut." Agah berkata, "Sejujurnya aku juga terkejut. Dari mana asalnya? Jadi, dari mana tiba-tiba memikirkan perusahaan, Nak?" Nedim menjawab, "Aku tidak mengerti. Apa ada masalah denganku untuk pergi ke perusahaan?" Jeng berkata, "Tidak masalah untuk datang. Ada sesuatu lain untuk memulai. Ayahku pasti mengatakan itu." Nedim menjawab,
Aku katakan aku ingin memulai. Senis mengalihkannya dengan berkata, Damlaku, kamu ingin mengatakan sesuatu. Damla menjawab, tidak, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Nedim berkata, Paman, tidak apa-apa bagiku untuk pergi ke perusahaan kan? Aga menjawab, tidak masalah nak, perusahaan itu di sana. Kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Jeng berkata, perusahaan itu milikmu. Nedim menjawab, aku juga tahu. Nerima dan Charan saling memandang dan merasa senang. Agah berkata, Jeng, kamu juga besok datang ke perusahaan. Keesokan harinya, Nedim dan Jeng bersiap-siap untuk ke perusahaan. Agah menunggunya. Nedim dan Jeng saling memandang dengan penuh persaingan. Cemre, Charan, Neriman, dan Senis memperhatikan dari atas. Charan dan Neriman merasa senang melihatnya. Senis tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu mari kita urus bisnis kita. Di scene ini, Seher melihat Zivan senyum-senyum sendiri sambil menatap ponsel. Zivan sedang memandang fotonya bersama Damla. Seher menghampirinya, lalu Zivan langsung menutup ponselnya. Seher ingin tahu apa yang ditertawakan Zivan. Kemudian Cemre datang dan membawa Zivan untuk menghirup udara segar. Seher menyuruh Cemre untuk mengajak Charan. Cemre tidak mau. Zivan berkata, kakak, alangkah baiknya kita membawa Charan juga. Cemre tetap tidak mau. Ketika Cemre dan Zivan pergi, Senis mendatangi Seher. Senis berkata, Nyonya Seher, kami tidak memulai dengan baik denganmu, tapi awal yang baru bagi kita sebagai dua ibu. Kenapa tidak? Seher terkejut. Cemre menyuruh Zivan menceritakan semua yang terjadi dengan Damla dan dirinya. Zivan berkata, aku melewati ibunya, ayahnya. Jangan mengira aku akan melepaskan kakaknya. Aku sendiri yang akan menyingkirkan Damla. Pikiran gadis itu benar-benar berbeda. Itu sangat berlawanan denganku. Tidak mungkin, itu hanya mimpi. Dia membuatku sedih dan aku menyakitinya. Hanya berjalan seperti itu. Aku tahu semuanya menggunakan hati. Kamu akan menyuruhku menjauh. Kamu akan mengatakan itu. Cemre berkata, aku tidak bisa mengatakan itu. Aku akan mengatakan bahwa ini pertama kalinya adikku seperti ini. Aku akan menyuruhmu untuk berjalan. Siapa bilang cinta akan membawa kebahagiaan? Ini cinta. Jika kesal, maka akan kesal. Kesedihanmu akan sepadan. Damla sedang kebingungan dengan video Cemre dan Nedim tersebar di internet. Senis berkata, apa kamu terkejut? Seher menjawab, aku bersumpah aku terkejut. Untuk duduk bersama, minum teh dan kue, aku berpikir aku tidak akan melihatmu seperti ini. Senis ingin semua keburukan dilupakan. Senis berkata, percaya atau tidak, kita menjadi sebuah keluarga untuk anak-anak kita. Karena mereka membutuhkannya. Aku tidak tahu aku melakukan ini dengan benar ketika aku mengatakan ini. Aku sedikit gugup, tapi aku curiga ada hal-hal yang tidak kita ketahui tentang anak-anak kita. Senis meminta maaf pada Seher soal perceraian dan Senis menawarkan tawaran kecil pada Seher. Seher sangat senang dengan hal ini. Seher berkata, akhirnya kita berada di pihak yang sama. Lalu Senis pergi. Senis berkata, kami berada di pihak yang sama selama tidak ada darah di otakmu. Menyedihkan. Kemudian Senis melihat Damla yang sedang menelepon dan berkata tentang pemberitaan yang sedang menyebar. Lalu Damla masuk rumah. Senis menelepon dan berkata, bagaimana kabarmu? Menurutmu apa cerita kecil di internet tentang gadis itu telah cukup menyebar? Ini luar biasa, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Damla panik, kesalahan kecil itu tidak penting, biarkan video itu menyebar kemana-mana. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.